Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video demonstrasi kontekstual teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisis SWOT pada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar pada materi SPLTV. Adapun kelompok kami beranggotakan Anisatul Islami, Dwi Agusantia, Elfrida Mariasari, dan Erwanda Nur Khofifah. Simak terus analisis SWOT dari kami sampai akhir ya. Dapat dilihat dari link video YouTube yang kami temukan, kami akan menganalisis video terkait pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar pada materi SPLTV. Dalam video tersebut, guru melakukan pembagian kelompok dalam proses pembelajarannya. Kelompok tersebut dibagi berdasarkan 3 gaya belajar yang sudah ditentukan berdasarkan tes awal yang dilakukan oleh guru. 3 kelompok gaya belajar yang ada di kelas tersebut yaitu kelompok dengan gaya belajar kinestetik, auditory, dan visual. Pada kelompok gaya belajar kinestetik atau kelompok K, guru membagi menjadi 2 kelompok. Guru meminta peserta didik kinestetik untuk menuangkan narasi praktek jual beli yang ditemukan sebelumnya ke dalam LKPD, kemudian membuat model matematika dari masalah tersebut. Pada kelompok gaya belajar auditory atau kelompok A, pada kelas tersebut hanya terdiri dari 1 kelompok. Guru meminta peserta didik auditory untuk mencari contoh SPLTV dalam kehidupan sehari-hari melalui video. Kemudian, dari video tersebut, siswa diminta untuk membuat model matematika dari masalah yang ada dan hasilnya dituliskan ke dalam LKPD. Pada kelompok gaya belajar visual atau kelompok V, guru membagi menjadi 3 kelompok. Guru meminta peserta didik visual untuk mengamati masalah SPLTV yang ada di LKPD. Kemudian, siswa diminta membuat model matematika dari masalah yang diberikan. Berikut terdapat 6 aspek yang kami gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan analisis video kegiatan pembelajaran. Hasil analisis kami, kegiatan pembelajaran sudah menggunakan teknologi dan multimedia. Kemudian, kami juga telah menganalisis terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait penggunaan teknologi dan multimedia dari video tersebut. Selanjutnya, pada bagian ini berisikan penjelasan mengenai hal-hal yang dianalisis dalam SWOT. Pertama, ada strengths atau kelebihan, yaitu faktor internal positif yang memberikan keuntungan atau keunggulan dalam proses pembelajaran, seperti bagaimana guru dapat memenuhi kebutuhan beragam peserta didik dan meningkatkan pemahaman konsep serta keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Kedua, ada weakness atau kekurangan, yaitu faktor internal negatif yang dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Faktor internal negatif yang ditemukan yaitu persiapan metode dan media pembelajaran yang digunakan. Ketiga, opportunities atau peluang, yaitu faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Faktor eksternal positif atau peluang yang ditemukan yaitu berkaitan dengan peningkatan kolaborasi peserta didik serta penggunaan media dan platform pembelajaran. Yang keempat, ada threats atau ancaman, yaitu faktor eksternal negatif yang dapat berpotensi mengancam keberhasilan pembelajaran maupun peserta didik jika pembelajaran tidak dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah analisis strength atau kekuatan. Pada video, guru melakukan tes diagnostik awal yang hasil tesnya digunakan untuk pembagian kelompok peserta didik. Pembagian kelompok belajar didasarkan pada referensi gaya belajar peserta didik yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Pembagian kelompok dilakukan dengan cara menjawab 14 soal yang berkaitan dengan gaya belajar. Apa yang dilakukan guru merupakan salah satu kekuatan karena dengan melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya, guru dapat memenuhi beragam kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan gaya belajar kinestetik, auditory, dan visual, guru dapat mengakomodasi berbagai tipe pembelajar, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian, selanjutnya, pembagian kelompok dapat meningkatkan pemahaman konsep dengan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik.
Pembelajaran diferensiasi membantu siswa lebih mudah memahami konsep SPLTV karena peserta didik diminta untuk mengeksplorasi atau menemukan masalah sehari-hari berdasarkan apa yang sudah mereka amati sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah yang ditemukan. Selain itu, pengelompokan gaya belajar juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta didik didorong untuk membuat model matematika dari masalah yang berbeda-beda, sehingga mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif. Selanjutnya ada kelemahan atau weaknesses. Pada video, terlihat bahwa saat kegiatan pembelajaran peserta didik dibagi berdasarkan gaya belajar. Hanya saja, kelompok yang memiliki gaya belajar auditori belum terfasilitasi dengan baik oleh guru. Dapat dilihat bahwa kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori diarahkan untuk menggunakan handphone mereka sendiri untuk mencari soal SPLTV. Hal tersebut menjadi kelemahan karena untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik membutuhkan sumber daya yang cukup. Guru menyediakan berbagai macam media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Selain itu, juga membutuhkan persiapan lebih lama dengan menyiapkan metode dan media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyesuaikan dengan setiap gaya belajar yang bisa memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Analisis selanjutnya yaitu opportunities. Pembelajaran seperti video tersebut berpeluang besar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik karena pembelajaran dilakukan sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Selain itu, kelompok yang dibuat berdasarkan gaya belajar peserta didik memungkinkan mereka mengerjakan latihan soal dengan maksimal karena bekerja sama dengan orang yang memiliki kemampuan yang sama. Adapun peluang dari video tersebut yaitu dapat meningkatkan kolaborasi. Dengan gaya belajar yang beragam, peserta didik dapat belajar bekerja sama dan berbagi kekuatan mereka dalam kegiatan kelompok, seperti diskusi dan pemecahan masalah bersama, untuk meningkatkan pemahamannya terkait konsep SPLTV. Peluang yang kedua yaitu penggunaan media dan platform pembelajaran. Dengan penggunaan media LKPD dan pemanfaatan platform interaktifmenti.com di akhir pembelajaran, dapat mendukung pembelajar visual, auditori, dan kinestetik dalam memahami konsep SPLTV. Analisis terakhir yaitu threats. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang kami amati, kami dapat melihat adanya ancaman yang dapat terjadi ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Yang pertama, berkurangnya minat literasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori karena pembelajaran difokuskan hanya dengan menonton video. Yang kedua, masih banyak guru yang menerapkan cara pembagian kelompok berdasarkan lembar presensi karena lebih cepat dan mudah, tanpa mempertimbangkan kebutuhan cara belajar siswa. Selain itu, guru yang sudah terbiasa dengan metode pengajarannya sebelumnya mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena memerlukan lebih banyak usaha dan waktu. Dan yang ketiga, tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Hal ini bisa menjadi kendala dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, terutama untuk pembelajar visual dan auditori yang sangat bergantung pada teknologi multimedia. Strategic implication. How can strength be leveraged to capitalize on opportunity, atau bagaimana kekuatan dapat dimanfaatkan sebagai peluang? Berdasarkan analisis video, guru sudah mampu meningkatkan pemahaman konsep SPLTV peserta didik dengan memanfaatkan ketersediaan bahan ajar berbasis gaya belajar, seperti pemberian LKPD untuk peserta didik visual dan kinestetik, dan pemberian video pembelajaran untuk peserta didik auditori. Oke, selanjutnya strategies to address weakness and mitigate potential threat, atau strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman. Berdasarkan analisis video, guru sudah baik dalam mempersiapkan pembelajaran, di mana guru sudah melakukan asesmen diagnostik awal pada pertemuan sebelumnya, sehingga pembagian kelompok tidak memakan waktu lebih lama
Selain itu, adanya presentasi hasil kelompok dan assessment formatif pada akhir pembelajaran dapat mengurangi ancaman minat literasi peserta didik berkurang. Berakhir sudah pemaparan analisis SWOT dari kelompok 5. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.